rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti biasa mendengar dengan kalimat orang sabar disayangi. Dalam agama Islam sendiri, sikap sabar merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam menjalani kehidupan dan segala keberagamannya. Sikap sabar ini sangat mudah kita ucapkan dengan lisan, tapi nyatanya sangat sulit untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ataupun sabar menghadapi teman yang menjengkelkan, dan lain sebagainya. Imam Abu Zakaria Al-Ansari berpendapat bahwa sabar merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya terhadap apa yang terjadi, baik dia senangi ataupun tidak disenangi. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, sabar adalah kondisi jiwa yang terjadi karena dorongan ajaran agama dalam pengendalian hawa nafsu. Dengan demikian, sabar berarti konsisten dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, berani menghadapi kesulitan dan tabah menghadapi segala cobaan dalam perjuangan untuk mencapai tujuan. Karena itu, sabar ini erat kaitannya dengan pengendalian diri, sikap, dan emosi. Apabila seseorang telah mampu mengendalikan hawa nafsu dan dirinya, maka sifat sabar ini akan tercipta. Teknik meraih sifat sabar ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan penuh usaha. Karena sifat sabar ini bukan sifat yang secara instan dapat kita miliki, melainkan kita memerlukan waktu, kesadaran, dan pembelajaran secara istiqomah untuk membiasakan sifat sabar ini agar benar-benar menjadi karakter kita. Seperti halnya bernafas, kita tidak memerlukan pikiran untuk berpikir kita akan bernafas. Begitupun dengan sikap seperti kesabaran, keikhlasan, dan sikap-sikap baik yang lain, ketika telah menjadi karakter kita, maka ia tak perlu dipikirkan untuk kita lakukan. Pentingnya sikap sabar ini oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-shabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dengan sabar, kita akan menemukan peringatan dan hikmah dalam sebuah masalah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, untuk menanamkan sifat sabar ini tentunya harus benar-benar kita usahakan sangat betul-betul, yaitu kita menanamkan pada diri kita, harus memotivasi diri kita sendiri dengan penuh kesadaran bahwa kita memang benar-benar bisa sabar. Karena kalau tidak ada motivasi dari diri dan kesadaran kita untuk melakukan kesabaran, untuk melatih sikap sabar kita, maka sikap sabar tidak mungkin dapat kita miliki. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melatih kesabaran kita, diantaranya berdoa. Yang pertama adalah berdoa, karena sabar ini merupakan masalah hati. Dan kadang-kadang kita tidak dapat mengendalikan hati ini. Oleh karenanya perlu kita memohon Allah Subhanahu wa taala agar mengaruniakan sifat sabar ini. Yang kedua, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala seperti puasa. Puasa itu melatih kesabaran kita dalam menahan hawa nafsu. Kemudian sholat juga melatih kesabaran kita. Kemudian ada zakat, sedekah, dan haji, itu pun melatih kesabaran kita terutama dalam harta benda. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini semoga kita juga diberikan pintu hidayah agar benar-benar memiliki sikap sabar. Yang keempat, membaca kisah para nabi, kisah Nabi Muhammad, kisah nabi-nabi yang lain, dan kisah para sahabat serta kisah para wali-wali Allah yang tentunya itu akan mendorong kita untuk bersikap sabar. Yang terakhir, yang kelima ialah berkawan dengan teman-teman yang juga sabar ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi ujian. Karena biasanya ketika kita berteman dengan kawan-kawan yang sabar, mereka akan memotivasi kita sehingga kita akan terbiasa dengan sikap sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah tips-tips yang bisa kita lakukan untuk melatih kesabaran kita.
Nah, ketika kita mendapatkan stimulus yang itu bisa membuat kita tidak sabar, maka kita harus pending dulu, kita pause dulu. Jangan langsung kita emosi ataupun jangan langsung kita marah. Rumusnya berarti SPP. Apa itu SPP? Stop, pikir, dan pilih. Artinya, ketika teman kita ataupun ketika kita menghadapi suatu masalah, itu jangan langsung emosi, kita jangan langsung marah, tapi kita tahan dulu, kemudian kita pikirkan, dan baru kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan ataupun apa yang seharusnya kita ucapkan. Sabar itu membentuk jiwa yang kuat dan tangguh dalam menghadapi segala ujian dan permasalahan. Oleh karenanya, orang yang sabar biasanya memiliki jiwa yang tidak mudah tergoncang, tidak panik, dan biasanya tetap pada keseimbangan dan teguh pendirian. Dengan memiliki sikap sabar, kita dapat menjadi pribadi yang menyenangkan dan tentunya dapat memecahkan masalah dengan solusi yang tepat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sabar ini merupakan hal yang sangat luar biasa susahnya, namun pada kali ini saya akan mencoba mengajak kepada kalian semua untuk melatih kesabaran. Ayo kita sama-sama melatih diri kita agar senantiasa bersikap sabar dalam menghadapi apa yang terjadi di depan kita, baik itu disenangi ataupun tidak disenangi kita. Baiklah, akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.